Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Trio Kurniawan dalam podcast Utang Filsafat. Nah, kali ini setelah kemarin kita belajar sama-sama tentang etika kebebasan, dalam podcast kali ini saya akan secara khusus ngajak kita semua untuk belajar sama-sama tentang satu konsep etika, yaitu etika situasional. Nah gini, semua orang sepakat bahwa membunuh itu adalah perbuatan yang jahat atau buruk. Di mana-mana secara umum ya, orang akan sepakat seperti itu. Sekarang saya akan mencoba memberikan contoh sebagai berikut. Ketika Anda atau saya berada di situasi perang di mana pilihannya adalah dibunuh atau membunuh, apakah ketika dalam situasi perang itu ketika Anda membunuh lawan Anda, apakah itu jahat? Beberapa orang mengatakan mungkin tidak, mungkin juga jahat. Mengapa tidak? Karena kan situasi perang. Kalau misalnya saya nggak membunuh orang, saya yang dibunuh. Tetapi orang yang lain mengatakan, kejahatan tetaplah kejahatan. Artinya kamu membunuh ya tetap jahat. Nah, teman-teman, diskursus tentang persoalan baik buruk, persoalan benar salah suatu tindakan itu ketika berhadapan dengan konteks, berhadapan dengan situasi, akan sangat menarik ketika kita membahasnya dari sisi konsep etika situasional yang digagas oleh salah seorang teolog namanya Joseph Fletcher. Nah, mengapa saya katakan menarik? Karena secara tidak sadar kebanyakan orang kemudian menggunakan konsep ini, walaupun ada banyak kritik dan perdebatan terhadap konsep etika situasional. Lalu selanjutnya yang ingin saya katakan adalah etika situasional ini merupakan salah satu perspektif dalam melihat tindakan atau moralitas manusia. Karena itu baik jika kita belajar sama-sama, baik jika kita juga mengetahui ragam perspektif dalam melihat etika ini, sehingga semakin banyak hal yang kita pelajari, semakin kaya gagasan kita. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, etika situasional itu salah satu teolog atau pemikir yang kemudian kuat dan mengusung konsep etika inilah namanya Joseph Fletcher. Walaupun dia seorang teolog dan beberapa argumennya menggunakan nilai-nilai teologi, dalam hal ini adalah Kristianitas, namun seperti yang dikatakan oleh Romo Magnis Suseno, sebenarnya Joseph Fletcher ini menggunakan dasar-dasar filsafat dalam berargumen, terutama menyusun etika yaitu etika situasional ini. Nah, bagaimana atau apa itu etika situasional? Etika situasi itu dasarnya adalah tentang bagaimana manusia itu pertama-tama melihat otentisitas atau melihat eksistensi dirinya. Apa yang dimaksud dengan kalimat itu? Artinya etika situasi itu pertama-tama berpijak pada manusia yang menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang otentik, dirinya adalah pribadi yang unik, dirinya adalah pribadi yang bebas, atau dirinya adalah pribadi yang independen. Karena manusia itu dianggap sebagai unik, bebas, dan independen, itu juga mengakibatkan keputusannya itu juga bebas, keputusannya unik, dan keputusannya itu independen. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah keputusan moral yang dilakukan oleh manusia, yang diambil oleh manusia itu bersifat otonom. Jadi sekali lagi, karena pribadi manusia itu unik, pribadi manusia itu bebas dan independen itu, makanya keputusan moralnya juga harusnya bersifat otonom. Kalau manusia mengakui bahwa pribadi dirinya itu otentik, harusnya juga keputusan-keputusannya harus otentik juga dan otonom. Sehingga dengan demikian tidak ada hukum moral yang tetap dan kaku. Artinya apa? Ketika nilai moral atau etika itu keputusan moral atau etika itu diletakkan pada prinsip yang otonom atau independen tadi, makanya harusnya tidak ada hukum moral yang berlaku umum. Hukum moral itu dengan demikian bersifat sangat personal, tergantung pribadinya. Karena apa? Pribadi kan otentik itu. Nah, dengan demikian teman-teman, ketaatan buta pada hukum adalah pelanggaran serius terhadap independensi diri. Apa artinya? Kalau kita taat buta terhadap hukum, ini menurut sekali lagi ya, ini menurut gambaran pemikiran etika situasional ya. Dalam pemikiran etika situasional, ketika kemudian kita taat buta pada hukum, pada aturan,
Dengan demikian kita melakukan pelanggaran serius terhadap independensi diri kita. Atau ketika kita melakukan ketaatan buta terhadap hukum, pada titik itu juga kita melanggar otentisitas diri kita atau keaslian diri kita. Nah, pada titik ini kemudian kita akan menyadari bahwa sebenarnya etika situasional ini adalah semacam bentuk perlawanan terhadap kekakuan aturan moral yang berlaku dalam hidup masyarakat. Jadi kita juga ngerasa mungkin ada satu nilai, ada satu aturan moral yang kemudian secara umum, secara gamblang disebarluaskan kepada masyarakat umum dan semua orang harus menaatinya. Fletcher merasa bahwa bentuk penyajian atau bentuk penyampaian atau bentuk aplikasi etika yang sifatnya general seperti itu sangat tidak tepat, apalagi etika yang bersifat general itu kemudian dipaksakan kepada orang-orang yang pada prinsipnya adalah pribadi yang otentik atau pribadi yang independen itu tadi. Nah, teman-teman, di sisi lain, tadi sisi yang pertama adalah sisi penolakan Joseph Fletcher terhadap etika moral yang bersifat kaku, yang bersifat mengatur keseluruhan. Itu dia menolak itu. Di sisi lain, Joseph Fletcher itu menolak juga sikap yang disebut dengan antinomisme atau sifat yang mengatakan bahwa moralitas itu tidak ada. Jadi di sisi lain, di sisi satunya, di sisi kirinya, orang menganggap bahwa moralitas itu sangat penting dan mengatur kehidupan manusia. Di sisi lainnya ada orang yang mengatakan moralitas itu tidak ada. Jadi sebenarnya ketika mengatakan antinomisme itu mengatakan bahwa moralitas itu tidak ada, tidak perlu ada moralitas, tidak perlu ada aturan moral. Pada saat itu sebenarnya konsep anarkisme moral itu dibangun. Nah, si Joseph Fletcher itu berada di tengah-tengah. Saat dia tidak terikat, tidak setuju pada legalisme, prinsip legalisme dalam moralitas. Di sisi lain dia menolak antomisme dalam moralitas. Nah, etika situasional adalah titik tengah antara sudut etika yang sangat kaku atau legalisme itu dan sudut etika yang kehidupan manusia yang tanpa etika. Etika situasional adalah titik tengah dari situ semua. Nah, jika demikian, bagaimana Joseph Fletcher kemudian meletakkan standar etika situasional? Menurut Joseph Fletcher, tidak perlu ada semacam etika yang kaku dalam hidup bermasyarakat. Namun demikian, ada satu prinsip yang sebenarnya bisa digunakan dalam membangun hidup keseharian manusia, yaitu apa? Prinsip cinta kasih. Dasar cinta kasihlah yang menjadi tolak ukur dalam melihat atau menilai suatu perbuatan. Jadi suatu perbuatan itu baik buruknya, benar salahnya dalam itu sebenarnya nggak ada. Karena apa? Sejauh itu mengikuti cinta kasih atau berpijak pada cinta kasih, dengan demikian perbuatan itu layak dibenarkan. Itu menurut Joseph Fletcher. Joseph Fletcher ingin mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak perlu terlalu kaku dengan masalah moral. Sejauh itu mengikuti nilai cinta kasih, it's okay melakukan apapun. Di sisi lain juga kita nggak boleh dong terlalu abai dengan moral, karena apa? Kehidupan tanpa moralitas akan sangat kacau. Makanya jalan tengah yang ditawarkan oleh Joseph Fletcher adalah memberikan dasar cinta kasih dalam persoalan etika. Konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya adalah ketika meletakkan cinta kasih sebagai standar atau tolak ukur dari moralitas, keunikan situasi menjadi faktor pendukung dalam assessment moral atau etika itu. Jadi keunikannya di sini, ketika tidak ada aturan umum yang mengatur persoalan etika, makanya yang dilihat adalah keunikan situasinya. Sebagaimana manusia itu otentik, situasi atau keadaan juga sebenarnya otentik. Karena itu penilaian terhadap suatu perbuatan harus memperhatikan konteksnya, harus memperhatikan situasinya, harus memperhatikan sekitarnya. Lalu pertanyaan gini, kalau memang kayak gitu, terus tradisi nenek moyang kita dulu fungsinya dalam persoalan etika gimana? Nah, menurut Joseph Fletcher, tradisi atau ajaran moral yang ada sebelumnya itu hanyalah merupakan perspektif lain untuk mendukung suatu penilaian moral. Tradisi atau ajaran moral sebelumnya itu tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya acuan untuk menilai perilaku manusia. Nah, teman-teman, itu tadi adalah prinsip dasar dari etika situasional. Nah, bagaimana konsekuensinya dalam keseharian? Dalam keseharian konsekuensinya sebenarnya
Kalau kita pikir-pikir itu agak mengerikan ya, tapi mari kita lihat sama-sama bagaimana konsekuensinya. Konsekuensi dalam keseharian adalah yang pertama, dalam etika situasional itu sebenarnya tidak ada baik atau tidak ada yang jahat, atau tidak ada benar atau tidak salah. Dalam artian kita tidak mengikuti standar moral pada umumnya yang berlaku, yang bersifat legal. Sesuatu itu hanya boleh dinilai sejauh mengikuti cinta kasih. Lalu kemudian konsekuensi kedua adalah ketika segala sesuatu itu kemudian dinilai dari cinta kasih, ada ekstrim lain yang justru Joseph Lester juga katakan, yaitu jadi kalau kayak gitu seks, pembunuhan, berbohong, zina itu tidak jahat sejauh jika itu dilakukan untuk pemenuhan cinta kasih. Bagaimana mungkin? Misalnya ketika kamu mencintai pasanganmu, walaupun misalnya kamu belum menikah dan kemudian melakukan perbuatan, misalnya perbuatan yang keliru menurut aturan moral pada umumnya, sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Dasarmu adalah cinta kasih. Bahkan membunuh pun dalam tanda kutip sebenarnya nggak ada masalah kalau menurut menggunakan logikanya etika situasional, sejauh dilakukan dengan tujuan cinta kasih. Nah, pada titik ini etika situasional tampak sangat mengerikan. Namun it's okay. Sebagai sebuah gagasan etika, kita perlu mempelajari, dan kadang-kadang kebanyakan manusia juga mempraktekkan hal itu, teman-teman. Nah, bagaimana cara kerjanya untuk mempraktekkan etika situasional dalam keseharian? Menurut Joseph Lester ada 3 tahap. Yang pertama adalah untuk menggunakan etika situasional ini adalah ketika manusia bertindak, pertama-tama dasarnya adalah cinta kasih. Yang kedua adalah cinta kasih yang menjadi dasar manusia bertindak itu harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Artinya kebijaksanaan itu apa? Pada tahap ketiga, apakah suatu tindakan itu didasarkan cinta kasih dengan pertimbangan yang baik dan waktu yang tepat? Jika ketiga kriteria itu sudah dipenuhi, maka tindakan itu sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Nah, teman-teman, itu dasar sederhana atau gagasan sederhana tentang etika situasional yang digagas oleh Joseph Lester. Jika teman-teman bertanya, Trio, ini latar belakang atau konsep filosofis yang digunakan oleh Joseph Lester dalam membangun etikanya apa saja sih? Yang pertama yang bisa saya katakan adalah, pertama, Joseph Lester itu adalah menurut saya Joseph Lester termasuk filsuf atau teolog yang sangat pragmatis. Artinya dia menyelesaikan masalah hanya untuk masalah itu. Ya, sejauh itu berguna untuk menyelesaikan masalah pada saat itu, dianggap it's okay, tidak ada masalah sama sekali. Itu secara sederhana saya menerjemahkan pragmatisme yang ada dalam gagasan Lester. Yang kedua adalah relativisme. Relativisme itu adalah salah satu paham yang menganggap bahwa setiap peristiwa itu adalah unik, sehingga tidak boleh suatu penilaian itu menggunakan suatu konsep berpikir yang umum pada peristiwa-peristiwa unik. Peristiwa-peristiwa unik inilah yang harus diperhatikan. Relativisme itu memperhatikan keunikan-keunikan dalam setiap peristiwa. Nah, sebagaimana konsep relativisme itu, Joseph Lester juga ternyata menggunakan relativisme sebagai dasar untuk kajiannya dalam membahas soal etika situasional. Kemudian juga Joseph Lester menggunakan konsep yang namanya positivisme. Positivisme itu adalah suatu turunan yang lebih keras atau lebih strict lagi dari empirisme. Dalam tesis dan skripsi saya membahas soal 2 hal itu. Nah, positivisme itu adalah bentuk lebih strict dari empirisme. Kaum positivis percaya bahwa satu-satunya kebenaran yang paling mutlak itu didapat dalam data-data empiris atau data-data positif. Nah, si Joseph Lester juga menggunakan konsep positivisme ini sebagai dasar dari kajian etika situasionalnya. Yang terakhir adalah konsep personalisme. Personalisme yang digunakan oleh etika situasional ini tidak sama dengan personalisme dalam perspektif John Paul II atau Yohanes Paulus II. Personalisme dalam konsep etika situasional ini adalah otentisitas diri. Nah, teman-teman, ini gagasan sederhana dari Joseph Lester, etika situasional. Semoga ini podcast saya kali ini bisa membantu kita dalam mempelajari atau memahami salah satu konsep etika ini. Dan jika teman-teman menggunakan etika situasional ini dalam berperilaku atau bertindak atau berpikir, mohon digunakan dengan bijak. Karena apa? Setiap keputusan yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita lakukan itu berhubungan dengan sesama. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya.